Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarod Endik Setiawan, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Saya akan menceritakan praktik baik saya tentang pendampingan komunitas belajar antar sekolah mata pelajaran Bahasa Inggris SMP MTS Kota Bontang dengan menggunakan pendekatan coaching individu, fasilitasi kelompok, dan penerapan siklus inquiry. Selamat menyaksikan. Tujuan kurikulum Merdeka adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Salah satu jalan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah melalui peran aktif komunitas belajar. Mengapa demikian? Komunitas belajar dapat memfasilitasi terjadinya proses refleksi, belajar, dan berbagi bersama dalam mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Melalui kegiatan yang beragam tersebut, kualitas pembelajaran di kelas dapat diperbaiki sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Sejak diperkenalkannya kurikulum Merdeka pada tahun 2021, masih banyak guru, terutama pengampu mata pelajaran bahasa Inggris jenjang SMP MTS di Kota Bontang yang belum terlalu memahami esensi, prinsip, dan substansi kurikulum tersebut. Keadaan ini diperparah dengan kenyataan bahwa komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah yang kurang aktif berkegiatan sehingga tantangan guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada peserta didik di kelas pun tidak kunjung mendapat solusi. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis selaku aktor yang memiliki tugas pokok sebagai pendamping komunitas belajar merasa perlu untuk mengambil inisiatif, yaitu melalui pendekatan coaching individu, fasilitasi kelompok, serta penerapan siklus inquiry dalam komunitas belajar. Setelah melakukan eksplorasi melalui refleksi diri, diskusi dengan rekan sejawat, wawancara dan observasi kegiatan komunitas belajar, maka teridentifikasilah beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan praktik ini. Antara lain adalah lemahnya kepemimpinan dalam komunitas belajar, rendahnya kesadaran dan minat guru dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar, serta kurang berdampaknya kegiatan komunitas belajar yang dilaksanakan selama ini. Beberapa strategi yang digunakan oleh penulis dalam praktik baik ini antara lain adalah pelaksanaan coaching individu, fasilitasi kelompok, serta penerapan siklus inquiry dalam kegiatan komunitas belajar. Pertama, coaching individu dilaksanakan kepada ketua komunitas belajar untuk memaksimalkan dan menguatkan potensi kepemimpinan yang dimiliki sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang dipimpinnya. Langkah kedua yang dilakukan dalam praktik baik ini adalah fasilitasi kelompok melalui pertemuan komunitas belajar rutin. Dalam proses fasilitasi kelompok ini, penulis memandu refleksi, menceritakan kisah inspirasi, dan memberikan motivasi kepada anggota komunitas tentang pentingnya komunitas belajar dan dampak positif yang didapatkan dari komunitas belajar. Yang terakhir adalah pengenalan dan penerapan siklus inquiry dalam kegiatan komunitas belajar. Siklus ini memastikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada tahapan perencanaan diterapkan pada tahapan implementasi, dan begitu juga seterusnya. Hasil dari evaluasi dan refleksi awal diteruskan dan didiskusikan pada tahapan perencanaan sehingga terwujud peningkatan kualitas berkelanjutan. Dampak dari aksi nyata yang dilakukan cukup efektif dalam menggerakkan dan meningkatkan keaktifan komunitas belajar, sekaligus memperkenalkan siklus inquiry sebagai sarana untuk mencari solusi atas hambatan dan tantangan yang dialami guru dalam menerapkan pembelajaran yang berkualitas
dan berpihak pada peserta didik. Pendampingan berbasis pendekatan coaching individu terbukti mampu memberdayakan ketua komunitas untuk fokus pada tujuan awal dibentuknya komunitas belajar. Melalui pendekatan ini, muncul kesadaran diri dari ketua komunitas untuk berkomitmen pada apa yang diinginkan dan direncanakan dalam memimpin komunitas belajar. Tentang adanya coaching dari proses coaching ini adalah membuat saya selalu aware terhadap adanya Kombel ini, pentingnya Kombel, pentingnya program-program yang harus kita jalankan di komunitas belajar, dan tentunya memberikan inspirasi kita untuk terus termotivasi bagi saya sebagai ketua dan para anggota untuk terus berinovasi dan bergerak maju untuk memanfaatkan adanya komunitas belajar ini untuk perkembangan kualitas atau mengembangkan kualitas profesi sebagai guru, kompetensi guru, dan juga tentunya hasilnya untuk kualitas pembelajaran siswa itu sendiri. Demikian, terima kasih. Pendekatan fasilitasi kelompok mampu membangkitkan motivasi anggota komunitas belajar dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar. Melalui kegiatan refleksi, inspirasi, berbagi, dan berdiskusi, anggota komunitas merasakan dampak dan manfaat yang lebih dibandingkan kegiatan komunitas belajar sebelumnya. Faktor lain yang berkontribusi pada keberhasilan adalah penerapan siklus inquiry yang terbukti dapat menawarkan alternatif atau solusi dari tantangan yang dihadapi guru dalam mewujudkan pembelajaran berkualitas dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam di kelas. Penerapan siklus inquiry dalam peningkatan kualitas pembelajaran di komunitas belajar ini sangat membantu GTK atau guru dalam menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk seluruh peserta didik. Dan hasilnya pun bisa dievaluasi secara bersama-sama, dimulai dari refleksi awal di mana guru bahasa Inggris bisa mengumpulkan hasil data belajar siswa, kemudian saling berkolaborasi dan berdiskusi untuk merencanakan pembelajaran yang matang, dan setelah melewati siklus itu kami bisa mengimplementasikan kegiatan rencana pembelajaran itu di kelas, dan setelah itu dari hasil implementasi kami juga bisa mengevaluasi atau merefleksikan kegiatan pembelajaran apakah sudah berjalan dengan efektif atau kurang efektif dan bagaimana tindak lanjutnya ke depannya. Hal ini sangat membantu kami dalam tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas pada khususnya. Menurut saya aplikasi Gemini adalah aplikasi yang sangat dibutuhkan dan sangat membantu guru dalam membuat dan mencari perangkat ajar yang sesuai, walaupun dalam penerapannya harus tetap dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Demikian video praktik baik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.